Oke, kita masuk bagian pengulangan yang bersarang. Jadi ada for dari berapa sampai ke berapa, kemudian begin, di dalam begin ini ada for lagi. For dari berapa sampai ke berapa. Kemudian begin, mau program apa yang akan ditampilkan gitu. Oke. Nested kalau bahasa bersarang itu bahasa Inggrisnya ya. Tersarang. Jadi kalau ini, kalau dua for maka ada 2 kali pengulangan. Ini kita lihat untuk for yang belum nested, belum bersarang. Ini kan masih satu for nih, maka ini belum bersarang. Karena ini bahasa programnya pakai writeline itu kan per baris tadi ya, maka ini dikeluarkan tanda bintangnya per baris. Oke, tampillah 5 baris dia, karena for i kita dari 1 sampai 5, maka bintangnya ada 5. Ketika kita masuk pada write saja, maka bintang 5 buah itu, karena 1 itu 5 ya, bintang 5 buah ini adalah berderet ke kanan. Atau alias satu baris saja mereka. Nah, kalau seandainya for-nya ada 2, maka nggak boleh II, tapi IJ. Misal nih, I kita bergerak dari 1 sampai 5. Kemudian for J bergerak dari 1 sampai 5. Si J kan dicetaknya adalah tanda pagar, alias hashtag kalau bahasa Instagram ya. Pagar ini, kemudian untuk si I-nya adalah bintang. Maka ketika write ini adalah pagar, kalau pagar berarti write saja itu berarti kan satu baris. Kalau satu baris berarti tanda crash-nya ini, tanda pagarnya ini ada 5 kan? 1 sampai 5. Ada 5 untuk satu baris. Kemudian karena bintang ini adalah writeline, maka dia akan per baris. Ada berapa baris? Sampai 5 juga. Tapi yang akan dieksekusi duluan adalah si J. Baru si I. Gimana sih Bu? Gitu. Nah ini hasilnya. Nah ini yang saya maksud. Jadi tanda pagar ini ada 5 buah, baru terakhirnya bintang. Kenapa bintangnya cuma 1? Karena si bintang itu si I. I-nya apa tadi? I-nya writeline. Kenapa pagarnya ada 5 satu baris, Bu? Karena dia write. Dari 1 sampai 5. Beda write sama writeline ya. Nah, maka pagarnya ada 5 untuk satu baris, bintangnya cuma ciat di sini. Jadi bintang cuma ada 5. Sementara pagar ada 5 kali 5 ada 25. Itu bedanya. Oke. Bagaimana bentuknya? Kita lihat di materi Anda. Seperti apa bentuknya yang lain kalau yang tersarang. Ini contoh nih. Kita punya I kita dari 1 sampai 5. Do, kemudian begin. Beginnya ke bawah saya taruh nih. For J dari 1 to 3 do. Ini akan kita lakukan. K itu adalah I dikali J. Maka kita tampilkan kemudian writeline. Kita panggil si I. Kemudian ada dikasih jeda ini spasi. Kita panggil si J. Kemudian kita panggil si K. I itu siapa? I itu, ada yang mau bertanya? Layarnya belum terganti. Oh, sorry. Oke, sorry. Oke, nah ini. Sudah berganti? Sudah, Bu. Nah, oke. Sorry ya. Program perulangan bersarang nih. Nah, kita punya ada 3 counter di sini. Ada I, ada J, ada K. Dalam bentuk byte. Kenapa nggak dalam bentuk integer, Bu? Nggak masalah sih. Mau integer, mau byte, nggak masalah. Kalau cuma 1 karakter dia. Maka byte oke lah. Kemudian kita masuk. Oke. I kita itu dari 1 sampai 5. Kemudian J kita itu dari 1 sampai 3. Sementara K itu adalah I yang dikali dengan J. I kita 1 sampai 5 tadi ya. J kita 1 sampai 3. Siapa bersarang pada siapa? Si J berada
bersarang di I gitu ya. Atau J berada di dalam I. J nested I. Nah, tuh. Bersarang. Lanjut. Maka ketika kita memanggil nanti I, J, K, K ini siapa? K itu adalah I yang dikali J. Yang pertama dieksekusinya adalah si J duluan. J ini dari 1 sampai 3. Baru bergerak ke I-nya. Maka 1, 2, 3 untuk si 1 ini. Nanti 1 ini berarti berpasangan dengan 1. 1, 1, 2, 1, 3. Jadi 1 I bergerak untuk J-nya yang 1, J-nya yang 2, J-nya yang 3. Gitu. Kita lihat hasilnya. Nah ini dia. Kalau untuk I1, J-nya jalan. 1, 2, 3. Dengan I masih tetap 1. Untuk I-nya 2, maka J-nya bergerak lagi nih. 1, 2, 3. Habis itu untuk I yang 3, J-nya bergerak lagi. 1, 2, 3. Begitu seterusnya sampai I-nya bernilai 5. Maka ketika I-nya 5, J-nya bergerak 1, 2, 3. K itu siapa tadi? K itu adalah I dikali J. Maka untuk 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3, sampai 5 kali 3, 15. Kalau mau di Pascal buatnya bisa. Sama aja sih, kayak gitu juga sih hasilnya. Kalau mau dicoba silahkan. Kita coba ya. Program nested. Oh, ini belum berubah juga layar ya? Ya, Bu. Belum. Program nested. Uses, CRT. Kemudian kita pakai var. Var kita ada I, J, K. Kalau mau saya buat integer juga nggak masalah. Kemudian begin. Habis begin, clear screen. Habis clear screen apa tadi? For I kita dari 1 to 5. Do. Begin. Kita punya siapa lagi? J. For J titik 2 sama dengan 1 to 3 do. Begin. K itu adalah I dikali J. Kita mau menampilkan I, koma. Kita panggil J, kita kasih spasi, kita panggil K. Oke. Ini supaya enak tampilan ya. Kita geser. Kita tutup N ini untuk bagian di sini, N ini untuk bagian yang di sini. Jadi kenapa mesti dijorok-jorokkan ke dalam? Supaya nampak read line-nya yang mana yang kurang. N-nya N mana yang belum ditutup. Nah, itu maksudnya. Kita coba nih. Oh, ini nested. Oh, sukses ya. Masya Allah. Padahal saya nggak contek nih. Kita rana ini dia. Nih, sama ya kayak yang tadi hasilnya. Jadi 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3. Kalau mau menampilkan, oh ini I gitu ya. I. Sebelahnya J gitu. Boleh. Maka J terakhir adalah K. Kita lihat seperti apa. Nah, justru makin kacau ya. I, J, K. Nggak usah lah pakai I. K, kita run lagi. Nah, tuh. I, J, K. Ini untuk yang nested. Ada mau ditanyakan sampai sini? Paham sampai di sini? Ada yang mau bertanya?
Aktifkan mic-nya kalau mau bertanya. Ada pertanyaan? Tak ada? Ada yang mau bertanya? Siapa aktifkan mic nih? Waalaikumsalam. Tak ada paham semua ini? Ditanya, Bu. Hah? Ditanya. Oke, apa mau ditanya? Kalau untuk real itu digunakan saat apa, Bu? Kalau sekarang kan var-nya pakai integer. Terus? Selain integer itu real bukan apa ya? Digunakan saat apa, Bu? Oh, real. Kalau realnya kalau seandainya dia berkoma. Tapi kalau ini pun mau pakai real, kita coba. Intinya kalau pada Pascal, silahkan Anda coba-coba aja gitu. Kita run. Ngaruh nggak? Oh, ternyata nggak mau. Kenapa? Ternyata untuk bagian pengulangan ini hanya untuk bilangan bulat. Jadi berkoma dia nggak bisa. Contoh nih, apakah bisa kita mengurutkan 1,1 kali 1, kemudian setelah 1,1, 1,2, 1,3 nggak bisa. Dia adalah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Maka ini nggak bisa real. Dia mesti bulat. Bulat itu siapa? Integer. Nggak hanya tahu bulat aja yang dijual ya, tapi dia integer. Oke. Kalau kita integer kan, baru dia berhasil. Karena dia bilangan bulat gitu. Untuk pengulangan alias untuk bagian for ini. Kalau nggak di for, pakai real bisa, Bu? Bisa lah. Tapi untuk for, dia khusus pengulangannya untuk bilangan bulat. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ferdiansyah kayaknya paham ini. Ya, Ferdiansyah. Termenung-menung. Mencoba memahami. Berusaha memahami, oke. Tak hanya wanita yang butuh dipahami ya, tapi Pascal juga butuh untuk dipahami. Oke, Reski, bisa Reski? Insya Allah, Bu. Coba-coba dulu, Bu. Nah, tuh. Mencoba tak mengapa, mengapa tak mencoba ya. Sampai ayam tetangga saya pun pengen belajar itu, kuruyuk katanya. Ini tumben kucing saya tidak ikut belajar, biasa dia ikut belajar kalau atas nama megang laptop ini. Jangan sampai si Black saya lebih pintar Pascal daripada Anda nanti ya. Oke. Ada mau bertanya lagi seputar ini? Kalau untuk bilangnya untuk genap aja gimana? Bisa, genap atau ganjil? Perkalian. Bisa dong. Kan tapi itu tugas. Oh, gitu. Kalau dia genap itu, ini di luar ini ya. Jika genap, if mod 2 sama dengan 0. Mod itu kan sisa pembagian. Jadi ketika dia sisa pembagiannya itu sama dengan 0, baru dia dikatakan dia genap. Nah, ini dia. Siapa yang kita mod 2? Maka si I-nya. Bisa si I, bisa juga angka yang mau Anda inputkan. Misal, di sini kita pakai, saya hapus lah ya. Right line. Masukkan angka. Kalau masukkan angka, berarti kita pakai readline. Ada angka. Oke, banyak kali ya. Angka. Kalau ada angka,
maka di bagian part pasti juga mesti ada angka. Kita masuk di sini, kalau fungsi if angka mod 2 sama dengan 0, then right line genap. Jika tidak, perlukah pakai else? Kalau nggak pakai else, kita langsung read line tutup. Kita langsung end kan, bisa nggak? Kita coba dulu ya. I kan nggak perlu sementara nih. Maka I kita hapus dulu. Failed. Mana syntax error? Oke, maka ini kan belum ditutup. Kita coba, berhasilkah? Sukses. Kita lihat. Run. Masukkan angka 4. Genap. Ini kalau hanya untuk masukkan angka sembarang. Tapi kalau dia pakai pengulangan, maka for i to, for i kita dari berapa nih? 1 to 10 do misal. Oke, begin. Kalau berhasil berarti tugas kalian saya bantu kerjakan berarti ini. Begin and koma. Kita coba, berhasilkah dia? Tidak bisa. Original expression, oh iya dong. I-nya aja belum ada. Var i, koma. Kemudian kita coba lagi compile. Sukses. Kita coba. Masukkan angka 4, genap. Masukkan angka 8, 6, 5, 3. Saya masukkan huruf lagi, baru dia keluar. Kalau kayak gitu ya, maka mesti huruf yang akan Anda tekan. Oke. Kalau seandainya saya ganti angka ini menjadi I, apa yang terjadi? Kemudian kita nggak pakai input-inputan. Apa yang terjadi gitu ya? Kita coba. Karena angka nggak ada, kita hapus. Oke, nggak ada apa-apa ya. Nah, tuh. Ini kalau nggak ada penginputan apa-apa. If I mod 2 sama dengan 0, maka ditampilkan adalah genap. Kalau seperti ini, ketika kita run, yang keluar kenapa ada genapnya sebanyak 5 buah? Karena untuk 1 sampai 10, berapakah bilangan genap? Kan ada 5 ya. 2, 4, 6, 8, 10. Kita hanya menampilkan tulisan genap saja. Sementara PR Anda apa? Oke, Bu, nggak nampak, Bu. Gitu ya. Saya ganti dulu. PR-nya kemarin itu... yang mana ya? 2, 3. Oh, yang ini ya. Program untuk menampilkan bilangan ganjil antara 1 sampai 20. Nah, berarti ini yang ditampilkan siapa? Angkanya ya? Oke. Mana tadi nih Pascal? Nah, maka bukan genapnya ini yang ditampilkan, tapi apa? Tapi si I-nya yang genap. Angkanya yang dikeluarkan gitu. Jadi bisa jadi yang keluar itu kalau dia genap 2, 4, 6, 8. Bukan tulisan genapnya, tapi huruf angkanya itu yang akan keluar.
bantu sedikit ini. Pakai if berarti. Kalau if-nya mod 2 sama dengan 0, maka dia genap. Tapi kalau seandainya dia ganjil, kan tidak sama ya? Jadi if mod 2-nya tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama gimana? Tidak sama berarti kecil, besar. Ini tidak sama. Kalau yang tidak sama. Oke? Bisa dipahami? Tahu. Nah, oke. Sip. Tutorial. Lanjut. Kalau kita mau masuk materi baru atau diulang aja dulu? Baru aja. Oh, balik. Kita masuk bagian while do. While do. While do masih pengulangan. Kemudian kalau kita baca nih ya, perulangan for do dan for down to yang telah dibahas sebelumnya ini cocok untuk kondisi di mana kita sudah tahu berapa banyak perulangan yang kita inginkan. Kalau dalam for do, nilai awal perulangan dan nilai akhir sudah harus ditulis di awal kode program. Untuk situasi di mana jumlah perulangan belum bisa dipastikan, kita bisa menggunakan perulangan while do atau repeat until. Dalam tutorial kali ini, kita akan fokus kepada while do. Nah, ini kalau bentuk while do. While, kondisi, do. Kemudian begin, kode program yang ingin diulang ditaruh di sini, kemudian kode program untuk mengubah kondisi. Baru end titik koma. Kunci dari pengulangan while do ada di kondisi dan kode program untuk mengubah kondisi. Kondisi bisa dikatakan sebagai syarat agar perulangan bisa dijalankan. Selama syarat ini terpenuhi atau bernilai benar atau true, perulangan akan terus dijalankan. Jika syarat ini tidak terpenuhi atau bernilai false, perulangan tidak akan berjalan. Contoh. Kita mau menampilkan tulisan hello world. Kalau pada for yang kemarin, maka kita taruh di sini for i titik 2 sama dengan 1 to 10 do. Tapi kalau pakai while, kita set dulu nih. I-nya ini sama dengan 0. Alias kalau pada for nilai awalnya berapa. Kalau pada while, maka kita set dulu I-nya sama dengan 0. While I kecil dari 10 do, jadi selama nilai I-nya ini kecil dari 10, kita lakukan begin, writeline hello world, I-nya ini bergerak dari 1 tambah 1. Oke, jadi kalau pada while, kita set dulu nilai awalnya berapa, kemudian nilai akhirnya itu diletakkan pada while. While I kecil dari 10 do. Aduh, sudah berjalan 40 menit, tinggal 9 menit lagi. Wow. Mana dia tadi nih? Oke, jadi kuncinya pada while ini adalah ketika Anda kalau pada nilai menaik, kalau pada for berarti for to, kalau untuk nilai naik maka di set ini adalah nilai rendahnya berapa, kemudian lambangnya kecil, kemudian di sini adalah tanda tambah. Ini 3 set yang mesti kalian ingat. Berarti ini angka yang terkecil, lambangnya kecil, tanda di sini adalah tambah. 3 yang mesti diingat ya. Angka paling kecil, berapa paling rendahnya, lambang di sini kecil, di sini tambah. Yang mana aja mesti Anda ingat ini? Bagian I ya. I-nya paling kecil berapa, kemudian lambangnya kecil, kemudian di sini tambah. Oke, I-nya dari 0, kemudian while I kecil sama 10, berarti kan I kita kan bilangan bulat nih, integer. Berarti dimulai nanti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena ini I-nya itu adalah I tambah 1, maka I yang di set 0 tadi, dia akan bergerak dari 0 tambah 1, berarti dari 1. 1 sampai 9. Kenapa 10 nggak masuk? Karena lambangnya cuma kecil, bukan kecil sama. Berarti 9 tambah 1, 10. Berarti tetap 10 baris. Cuman kodenya berbeda. Nah, ini dia. Jadi kita ada 10 baris nih. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 hello world kita yang tampil. Tapi bahasa programnya beda gitu. Kalau mau menampilkan baris yang keberapa, maka ditambahkan saja i-nya di belakang. Tapi dengan bahasa programnya i sama dengan 0, kita set di awal tadi ya, angka yang terkecil, kemudian while i kecil dari 10, angka terkecil, kemudian lambang kecil, kemudian i di dalam ini adalah i tambah 1. Jadi ketika dia mulai dari 0 tadi di set, maka i kita berjalan dari 0 tambah 1 berarti 1 mulainya, sampai ke i yang 9, karena i-nya kecil dari 10. 9 tambah 1, 10. Berarti tetap ada 10, kita lihat hasilnya seperti apa, ini dia. Variabel i sekarang bernilai 0, 1, 2, 3, sampai 9. Oke, tapi tetap ada 10 baris. Karena bernilai 0 ini dihitung baris pertama, baris kedua, baris ketiga, sampai baris ke 10. Sampai di sini paham si while? Oke, bagaimana kalau seandainya tidak dari 0, Bu? Nggak masalah. Asalkan angka i di sini lebih kecil daripada angka i yang di sini. Ini 5, kan lebih kecil daripada 10 nih. Maka ini betul. Tapi kalau kalian buat di sini 10, sementara di sini lambang kecil, angka di sini 5, kan logikanya salah. Kan nggak mungkin 10 kecil sama dari 5. Maka pasti error. Ketika i-nya ini 5, masih masuk dalam sini, while i kecil sama 10, kan masih kecil daripada 10 nih si 5. Berarti ini i kita berapa aja? Ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-nya masuk. Kenapa? Karena ada lambang sama di sini. Kemudian right line variabel i sekarang bernilai berapa? I dipanggil, kemudian i-nya adalah i tambah 1. Kita lihat. Variabel i sekarang bernilai 5. Berarti dimulai dari 5 ini. Kemudian 5 tambah 1, 6. 6 tambah 1, 7, sampai 10 tambah 1, 11. Karena i-nya ini sampai 10. 10 tambah 1 berarti 11. Maka variabel i kita bernilai dari 5 sampai 10. Paham ini? Jadi kuncinya adalah bagaimana menentukan kondisi awal variabel i dan kondisi akhir dari perulangan. Dengan membuat i sama dengan 5 dan while i kecil sama dari 10, do, artinya i akan mulai dari 5 sampai ke 10. Nah, samakah i kecil sama 10 tadi dengan i kecil dari 11? Sama aja. Kalau nggak mau pakai tanda sama dengan, berarti naikkan angkanya 1 ke atas. Kalau mau pakai sama dengan, pas di angka tersebut. Kayak yang tadi nih, kecil sama dari 10. Maka 10-nya otomatis masuk. Tapi kalau nggak mau seperti itu, maka buat aja kecil dari 11. Kan 11 nggak masuk, tapi cuma sampai si 10. Ini betulkah logikanya? Apakah 5 kecil dari 11? Ya. Lambangnya kecil? Ya. Kemudian tandanya tambah di sini? Ya. Berarti ini kondisi memenuhi. Alias kondisinya betul. Cara mencek while seperti itu. Kalau for, maka kita cek angkanya. Kalau for to, cek angkanya kecilkah sampai ke besar. Itu cara mencek si for. Tapi kalau while ada 3 yang mesti Anda cek. Apakah ini angkanya lebih kecil pada di sini, lambangnya kecil tapi ya. Kemudian yang ketiga adalah tandanya di sini tambah. 3 yang mesti dicek pada while. Nah, hati-hati dalam infinity loop. Infinity ini kan berarti tak terhingga. Kalau tak terhingga, maka dia akan jalan terus. Kemudian caranya gimana, Bu, menghentikan infinity? Anda tutup itu si Pascal. Close. Ulang lagi. Nah, itu dia kalau error. Maka mulai dari pengulangan ini, ketika Anda sudah selesai mengerjakan, jangan lupa save duluan. Save dulu, baru Anda compile. Kenapa? Ketika error nanti, saat di compile atau run, itu Anda ketika nutup, Anda bisa buka lagi aja. Daripada
Anda belum simpan, kemudian dia sudah error, Anda mesti tutup dan mesti diulang kembali. Nah, itu selamat bekerja lah kalau itu ya. Mohon maaf lahir batin nih kalau kayak gitu yang terjadi. Oke, kenapa saya bilang yang seperti itu, cek 3 tadi itu, coba kita lihat nih programnya. Ini I-nya kecil daripada 11, ya betul. Lambang kecil, ya. Cuman adakah tanda I di bawah ini satu lagi? I sama dengan I tambah 1? Nggak ada ya. Nggak lengkap 3 syaratnya itu. Kalau cuma 2 kurang 1 aja, pasti error. Mana kurangnya nih? Yang ini, ininya nggak ada. Perhatikan ya di bawah. Kan nggak ada I-nya. Maka ini akan error. Infinity. Kalau tak percaya, kita akan coba. Kita ambil program Infinity. Uses CRT. var, kita gunakan I tadi ya. Integer, kemudian begin, clear screen. Siapa lagi? While. Belum. I-nya itu di set 0. 5 tadi ya. 5. While I kecil dari 10 do right line. Apa tadi katanya? Variabel I sekarang bernilai. Variabel I sekarang bernilai tutup main I titik koma. Habis itu selesai. Titik koma, deadline, end. Compile. Ini infinity. Ini untungnya kalau si Pascal yang baru, dia nyuruh kita untuk nge-save duluan gitu ya. Syntax error. Titik ditemukan, titik koma nggak ketemu. Di bawahnya 10.2 itu begin, Bu. 10.2, mana 10.2? Ini. Do. Oke, do. Oh iya ya. Di enter baru begin. Begin ya, bukan begin. Thank you. Thank you Kisana. Lanjut. Nah, tuh. Selesai.